Terima kasih Karina. Suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas, Pak. Baik, jelas Pak. Bapak Ibu, rekan-rekan sioner, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersukacita mengucap syukur atas waktu yang boleh kami nikmati bersama hadirat-Mu di persekutuan fellowship sioner pada siang ini. Kami hendak belajar sebab kami rindu akan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah, kami telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan sioner. Shalom Pak Edwin. Ya, ini sukacita sekali ya, ada Pak Kur, ada Bu Siska. Shalom Bu Siska. Pak Kur ini jarang-jarang nih. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya waktu sebelum libur Lebaran, Mbak Johana meminta untuk Pak Edwin ya menyampaikan sharing firman visioner. Saya langsung siap dan saya mendoakan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing, kita merenungkan dan belajar bersama-sama mengenai etos kerja Kristiani. Ini topik ataupun hal yang sangat luas sekali dan sudah ada sejak Kitab Kejadian hingga saat ini sangat relevan bagaimana etos kerja Kristiani menjadi pedoman kita di dalam hidup, terutama di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan saya yakin, percaya, fellowship kita di Sioner ini kita dipersatukan karena pekerjaan. Dari berbagai latar belakang, pendidikan, pengalaman, kita bersekutu di dalam Sioner ini karena ada sesuatu ikatan pekerjaan yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin memulai di dalam Kitab Kejadian. Kita sudah diajarkan bagaimana Allah Maha Pencipta, Dialah Sang Pekerja Agung itu. Dan pekerjaan yang kita dapatkan itu diberikan kepada kita oleh Allah, oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana di Kitab Kejadian itu diceritakan setelah 6 hari Allah melihat segala ciptaannya itu baik. Nah, sesudah penciptaan itu Allah tidak bekerja sendiri. Dia kemudian meminta manusia untuk bekerja. Saya mengutip di sini suatu statement yang menarik dari John Lennox. John Lennox ini seorang profesor sains matematika di Inggris, mengatakan bahwa Allah memberi pekerjaan kepada kita sebagai bagian dari tujuan hidup manusia. Dan pekerjaan itu diberikan kepada manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu kita lihat di Kitab Kejadian, khususnya saya mengutip di sini, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya menggarisbawahi untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau dalam bahasa Inggris versi NIV disebutkan, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Genesis 2 verse 15. Jadi statement John Lennox tadi sangat benar sekali, merujuk kepada Kejadian 2 ayat 15 ini. Dan kalau kita baca di Kejadian 3, di situ manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah memberikan pekerjaan itu kepada kita, kepada manusia,
sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu mulianya pekerjaan itu. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan sioner, kita lihat di sini bagaimana pekerjaan yang pertama yang diberikan kepada manusia itu adalah berkaitan dengan alam, dengan tumbuhan, dengan tanaman. Jadi kita boleh bersyukur nih, kita yang bekerja di Ewindo, di Bina Tani Sejahtera ini, kita bekerja dalam sektor pertanian, sektor farming. Dan itu pekerjaan yang pertama yang diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Kita bekerja di kebun, di lahan, ya, dan memelihara tentunya untuk ciptaan-ciptaan itu bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan juga dari situ berkat-berkat itu diberikan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita memahami sekarang kerja itu sebagai berkat, sebagai karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan berkat-berkat Tuhan itu kita yakini, kita imani, tersalurkan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Dan melalui pekerjaan kita itu jugalah kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan saya kira sudah jelas bahwa Tuhan melipat gandakan berkatnya bagi kita melalui kerja. Jadi sebenarnya tidak heran kalau bahkan presiden kita ya, Presiden Jokowi, slogannya itu adalah kerja. Dan saya yakin percaya itu merupakan bukti dari itulah yang membuat ekonomi maju, itulah yang membuat masyarakat maju, adil dan makmur. Kalau kita lihat lagi cita-cita dari konstitusi ataupun undang-undang di negara kita, ya bekerja untuk kemakmuran bagi semua orang. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana seorang yang bekerja keras itu dia yang pertama menikmati hasil pekerjaannya. Itu tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Menikmati hasil jerih payahnya. Itu merupakan panduan, pedoman yang jelas sekali diberikan oleh Alkitab kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pekerjaan itu kita lakukan untuk keperluan memenuhi kebutuhan kita, tapi juga itu tadi ya membantu orang lain. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 dan ayat 35. Secara lengkap nanti Bapak Ibu bisa membaca ulang di Bible, di Alkitab masing-masing. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada rekan-rekan sekerjanya, kepada jemaat mula-mula, bahwa dia pun sebagai pekabar Injil, dia juga bekerja. Dia juga menunjukkan teladan bahwa kita tahu bahwa Rasul Paulus itu bekerja sebagai seorang tukang kemah, ya, tukang tenda yang melayani orang-orang yang membutuhkan kemah atau tenda, dan dia juga bekerja secara livelihood, mata pencahariannya, dia melakukan pekerjaannya juga. Dan yang paling hakiki Bapak Ibu, panggilan untuk bekerja dan produktif itu ya tentu dibaringin dengan doa-doa kita. Itu sebenarnya kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 3 nats 6 sampai 13 itu dimulai dengan berdoa. Makanya banyak sekali pengkhotbah ataupun orang-orang bijak mengatakan secara Kristiani mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Ada pepatah Latin yang kita sudah paham betul, saya kira kita sering dengar, ora et labora, berdoa dan bekerja. Pekerjaan kita doakan, dan doa kita kerjakan. Dengan begitulah pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang produktif, dan saya kira nilai-nilai itu yang menjadi pedoman ataupun petunjuk bagi kita, setiap orang yang bekerja di mana saja, di tempat mana saja, terutama di tempat kita sekarang bekerja ini. Dan yang terakhir sekali, kita bekerja ini tentu karena
ya didasari dengan ketulusan, dengan sukacita, mencintai apa yang kita kerjakan, dan kita memang secara hati nurani kita melalui pekerjaan itu kita bisa menjadi bagian dari suatu visi ataupun suatu misi yang lebih besar daripada kita. Ya, kalau kita mungkin bekerja tadi, kita mendapatkan setiap bulan berkat-berkat untuk kita, untuk keluarga kita. Tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Itu memberikan manfaat kepada semua orang dengan pekerjaan-pekerjaan kita maupun apa yang kita kerjakan bersama-sama. Dan di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24, kita bekerja ini karena tadi kembali kepada awal. Tuhan Allah yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Oleh karena itu harus kita hargakan pekerjaan itu. Harus kita seriusi pekerjaan itu sebagai pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tadi kesaksian Bang Mika ya, jadi kesaksiannya luar biasa Bang Mika. Di tempat baru pun nanti bekerja, saya kira tetap pekerjaan kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan tadi Bang Mika menggumuli, mendoakan ya, apalagi tadi kaitannya dengan penempatan di Jakarta dan temannya juga di Jakarta gitu. Itu tadi yang saya dengar Bang Mika. Dan itu saya kira kita selalu mendoakan pekerjaan kita, dan terutama untuk saudara-saudaraku yang relatif masih muda ya. Kalau saya ini mungkin Pak Kur, kita ini sudah klub di atas 1% ya Pak Kur ya, 1% club. Jadi udah di atas 55 tahun ya Pak Kur ya. Kalau Pak Kur lebih senior lagi. Pak Glenn ya luar biasa. Jadi tetap masih bisa berkarya, masih bisa bekerja. Dan Tuhanlah yang mempunyai pekerjaan itu untuk kita abdikan dalam hidup kita. Itu yang saya bisa sampaikan Mbak Johana. Ada request dari Mbak Johana sehingga saya juga tidak perlu berlama-lama. Kita mungkin bisa memberikan nanti dorongan juga kata-kata sukacita perpisahan dengan Bang Mika. Namun saya ingin menyampaikan apa-apa tadi yang saya coba sampaikan, sharingkan dalam renungan ataupun sharing firman pada siang ini. Barangkali ada manfaatnya. Beberapa referensi yang saya kutip di sini, ada buku mengenai etos kerja Kristiani, tulisan Jansen Sinamo dan Ebenezer Siadari. Tadi juga buku John Lennox itu bagus banget itu bagi kita, terutama di masa digitalisasi era 4G, apalagi 5G nanti ke depannya. Ini juga pandangan Kristen yang bagus dituliskan oleh John Lennox, memandu kita juga, memandu kita juga bagaimana kita menyelami situasi kondisi pekerjaan di era-era sekarang. Dan beberapa referensi lain yang kalau Bapak Ibu rekan-rekan Sioners tertarik, ini nanti saya bisa share di grup untuk bisa kita perdalam etos kerja Kristiani memang yang secara hakiki Tuhan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita dan kita menjalaninya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur boleh belajar tentang kehendak-Mu dalam hidup kami, bahwa pekerjaan yang boleh kami lakukan adalah berasal daripada-Mu. Engkau yang mengaruniakan pekerjaan apapun kepada kami, terkhususnya di East West Seed Indonesia ini kami boleh berkarya, bekerja sebagai bagian dari a bigger cause, a bigger vision and mission Bapa, untuk melayani sesama kami, melayani para petani di seluruh Indonesia. Berkati para BOD, berkati kami semua Bapa dan seluruh karyawan di East West Seed Indonesia dan juga di Bina Tani. Engkau yang menjadi pemandu, pembimbing kami di dalam kami bekerja. Dan kami bersyukur kami boleh mendapatkan sebagian petunjuk panduan daripada Tuhan untuk kami boleh bekerja dengan giat, dengan produktif, dengan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
Secara khusus kami mendoakan saudara Mika. Ini merupakan kabar sukacita juga. Mika boleh melangkahkan karir ke depannya untuk lebih maju lagi. Kau berkati Mika, ya Bapa. Dan kami semua di tempat ini juga Engkau berkati, semua kami pun. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.